Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Lela. Saya dari kelompok 2 Prodi D3 Kebidanan, mahasiswi Stikes dan Mahusada Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 2.0 dan dampaknya terhadap perkembangan kesehatan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang industri 2.0. Jadi industri 2.0 itu di mana era atau zaman dengan produk massal dan dengan tenaga listrik dalam jumlah sangat banyak. Jadi pada revolusi industri 2.0 ini segala sesuatu aktivitas-aktivitas masyarakat mulai dibantu dengan tenaga listrik. Selanjutnya ada sejarah revolusi industri 2.0. Dimulai pada abad ke-19 melalui penemuan listrik dan jalur produksi perakitan, salah seorang ilmuwan yang bernama Henry Ford pada tahun 1863 sampai 1947 mengambil ide produksi massalnya dari sebuah rumah jagal yang berada di Chicago. Saat ia melihat babi-babi digantung di ban berjalan, dia menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam produksi mobil dan secara drastis mengubahnya dalam prosesnya. Jadi pada awal abad ke-19 ini ada salah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap babi-babi yang digantung di ban berjalan, lalu dia menerapkan kepada prinsip-prinsipnya ke dalam produksi mobil dan secara drastis mengubahnya dalam setiap prosesnya. Lanjut. Revolusi industri 2.0 ini lebih terfokus pada proses produksi, seperti masalah logistik. Salah satu peran revolusi industri 2.0 yang paling terlihat itu pada saat Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya yang diproduksi secara besar-besaran. Jadi pada awal abad ke-19 terjadi Perang Dunia yang dimana terciptanya produksi kendaraan-kendaraan perang yang banyak dan senjata tempur yang banyak yang diproduksi secara besar-besaran. Lalu pada awal abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Pada masa ini, mobil-mobil sudah mulai diproduksi secara massal, namun proses produksi tersebut terkendala dengan waktu produksi. Setiap mobil harus dirakit secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil, dan sebagai jalan keluarnya muncul sistem lini produksi atau yang disebut juga dengan assembly line. Jadi pada awal abad ke-20, sudah ditemukannya tenaga listrik dan pada saat itu juga mobil-mobil sudah dimulai diproduksi secara massal, tetapi ada beberapa kendala seperti dalam waktunya yang sangat lama dan kurangnya sumber daya manusia dalam merakit mobil. Tetapi ada jalan keluarnya dan muncul sistem lini produksi atau yang disebut juga dengan assembly line. Lanjut. Revolusi industri 2.0 ini juga melahirkan istilah mass production, yaitu produksi massal pada industri manufaktur yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan mesin uap sebelumnya. Energi listrik mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi assembly line dengan menggunakan ban berjalan atau yang disebut dengan conveyor belt yang merupakan alat bantu pada sistem pengangkutan barang khususnya untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi revolusi industri 2.0 ini juga melahirkan istilah mass production yang dimana terciptanya berbagai produksi-produksi dalam jumlah yang sangat banyak. Dan revolusi industri 2.0 ini juga berpindahnya atau berubahnya dari mesin uap ke tenaga listrik. Dan energi listrik juga mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi. Jadi pada saat revolusi industri 2.0 ini banyak para ilmuwan yang menemukan berbagai teknologi yang berbahan dasar tenaga listrik seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Selain itu juga ditemukannya alat bantu pada sistem pengangkutan barang khususnya untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Lanjut. Tidak hanya
sektor transportasi, revolusi industri 2.0 juga sangat memberikan pengaruh yang kuat pada Perang Dunia Kedua. Masa-masa Perang Dunia ini diisi dengan mass production, produksi massal untuk pembuatan tank, pesawat tempur, dan senjata. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Jadi pada revolusi industri 2.0 ini sangat berdampak pada bidang militer yang dimana terciptanya produksi-produksi massal seperti senjata-senjata dan kendaraan-kendaraan perang lainnya yang diproduksi secara banyak dan besar. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal, mass production itu sendiri. Jadi banyak terciptanya kendaraan-kendaraan perang dan alat-alat senjata lainnya. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Jadi yang asalnya dari tenaga uap menjadi tenaga listrik, yang dimana banyak terciptanya berbagai produksi yang berbahan dasar tenaga listrik, seperti kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil yang lainnya yang berbahan dasar listrik, dan seperti teknologi-teknologi seperti lampu, mesin telegraf, dan alat bantu untuk memindahkan sesuatu dari tempat lain ke tempat yang lainnya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari revolusi industri terhadap perkembangan kesehatan. Di sini ada dampak positifnya, yaitu penggunaan pendingin berenergi listrik meningkatkan keamanan bahan pangan. Jadi karena kita hidup di revolusi industri 2.0 yang dimana terciptanya teknologi listrik yang berbahan listrik, jadi terciptanya misalkan seperti lemari es yang dapat meningkatkan keamanan bahan pangan, yang asalnya makanan disimpan di tempat terbuka menjadi di tempat tertutup seperti lemari es atau kulkas, dan bisa menjadikan makanan tersebut tidak cepat basi atau membusuk. Dan itu juga mengurangi penyakit yang berkaitan dengan suhu yang tidak terkontrol. Karena kita revolusi industri 2.0 yang berbahan dasarkan listrik, jadi bisa mengurangi penyakit yang berkaitan dengan suhu pada makanan tersebut. Dan di sini juga ada dampak negatif. Nah, pada revolusi industri 2.0 itu juga banyak timbul bakteri-bakteri yang menyebabkan beberapa penyakit dan penyakit menular lainnya. Tetapi hal ini juga mendorong munculnya perkembangan ilmu pada laboratorium dan kedokteran ilmiah, serta mendorong pengembangan obat yang efektif. Jadi dampak negatifnya itu banyak bakteri-bakteri yang muncul dan mengakibatkan penyakit-penyakit menular kepada masyarakat, tetapi ini masih bisa ditolong karena beberapa ilmuwan melakukan penelitian ke laboratorium dan mendapatkan obat yang efektif seperti antibiotik, seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, tetapi saya akan menjelaskan lagi, menegaskan lagi, atau saya akan jelaskan lagi kesimpulan dari revolusi industri 2.0 dan perkembangan terhadap kesehatan. Jadi, revolusi industri 2.0 itu sendiri, di mana era atau zaman berpindahnya dari tenaga uap ke tenaga listrik, yang dimana pada revolusi industri 2.0 ini masyarakat atau aktivitas-aktivitas masyarakat lainnya dibantu oleh tenaga listrik. Dan pada revolusi industri 2.0 ini, pada abad ke-19, terjadi Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan banyak produksi massal seperti kendaraan-kendaraan perang dan alat-alat senjata lainnya. Lalu pada awal abad ke-20 juga banyak seorang ilmuwan yang menemukan berbagai teknologi seperti lampu, telegraf, dan lainnya, dan alat untuk berpindahnya barang dari tempat satu ke tempat lainnya, yang untuk memudahkan masyarakat-masyarakat dalam memproduksi sesuatu. Dan revolusi industri 2.0 ini juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan, salah satunya yaitu ditemukannya lemari es atau alat untuk
alat untuk menyimpan makanan yang asalnya makanan tersebut disimpan di tempat terbuka, sekarang di tempat tertutup seperti lemari es yang berbahan atau yang tenaga listrik itu sendiri, dan itu bisa meningkatkan suhu untuk makanan tersebut. Selain itu juga ada dampak negatifnya, yaitu pada revolusi industri 2.0 itu banyak menimbulkan berbagai bakteri-bakteri yang muncul dan mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena penyakit dan penyakitnya menular. Tetapi banyak ilmuwan yang berusaha untuk mencari obatnya dan melakukan penelitian kepada laboratorium dan menemukan berupa obat seperti antibiotik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.